Shalom, selamat malam. Judul renungan kita adalah Tidak ada yang seperti kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu menaungi hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dalam ayat ini, Paulus mengemukakan satu hal secara halus. Mempercayai yang kelihatan saja membuat saudara hilang memang benar, tetapi berharap pada yang tidak kelihatan membuat saudara akan tetap hilang. Percayalah hanya pada Kristus, katanya. Sistem tidak bersunat akan membuat saudara di dalam perhambaan yang berat, sama seperti yang dapat dilakukan oleh sunat. Orang yang percaya pada Yesus berarti membiarkan kasih yang mengatur hidupnya. Apakah arti kasih itu baginya? Kasih adalah yang terbesar dari ketiga hal yang mengatur hidup manusia: iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu selalu bekerja mengatur hubungan kita terhadap Allah dan sesama manusia. Umat Kristen selalu mengasihi musuhnya. Jika saudara ingin mengetahui arti kasih, ingatlah 10 perintah itu. Orang yang mempunyai kasih yang akan tetap bertahan tidak akan membuat peraturannya sendiri, melainkan akan nyata dari ketaatannya terhadap kehendak Allah. Kasih yang tidak memiliki kendali akan segera bertindak liar. Paulus menyesalkan orang yang berpendapat bahwa kebebasan berusaha berarti bahwa kebenaran membebaskan dia dari kebenaran. Ia mengajak kita agar iman kita itu bekerja oleh iman. Iman mempunyai pekerjaannya, akan tetapi kasih terhadap Allah dan manusialah yang mendorongnya. Karena negara ganas sering menghadapi musim kemarau dan persediaan obat sangat terbatas, maka Badan Bantuan telah menyediakan obat-obat yang cukup banyak untuk menyelamatkan penduduknya. Mereka yang memberikan obat-obat itu mengenakan seragam. Mereka adalah pramuka. Pemerintah mempercayai mereka. Mereka membagikannya dan tidak menjualnya di pasar gelap, dan tidak pula mengambilnya untuk kepentingan sendiri. Demikianlah iman yang bekerja oleh kasih mengatur moral kita. Di Nicaragua, ada seorang pendeta yang meninggalkan rumah tangganya dan pergi ke kota tempat gerilya. Ia berani menghadapi bahaya besar. Akan tetapi, kasih Allah yang menggerakkan hatinya untuk memberitakan Injil itu. Di dalam Kristus, kita bebas melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak berhak untuk tidak berbuat apa-apa. Kasih Allah itulah yang membuat umat Kristen giat. Ia mematuhi perintah. Paulus melihat bahwa legalisme menghalangi orang-orang Galatia bebas mengasihi seperti Kristus. Pengertian-pengertian mereka sudah menjadi salah. Kasih bagi Allah dan kehendaknya tidak menimbulkan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan menimbulkan kasih yang nyata dalam perbuatan. Kasih bagi Kristus tidak mungkin ada tanpa mengasihi orang-orang yang ditebusnya dari dunia ini. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 396. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah kasih Kristus boleh menjadi bagian kami. Terima kasih untuk renungan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.